Umat Islam kian terpecah-pecah menjadi berbagai macam aliran dan golongan. Banyak sekali aliran golongan yang sekarang berkembang tidak hanya di Indonesia, bahkan di belahan dunia manapun. Lalu bagaimana kita menyikapi problematika yang sedemikian jelumit dan rumit untuk kita dan orang-orang awam yang bingung atau bimbang mau memihak atau memilih kepada siapa, ikut kepada siapa? Mungkin kitab ini adalah sebuah gambaran yang sangat-sangat jelas bagaimana sikap kita sebagai orang awam harus ikut kepada siapa agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Fi luzumi jama'atil muslimin wa tiba'is salafis soleh. Jadi yang tentunya kita harus ikut kepada generasi ulama-ulama salaf yang soleh. Generasi ulama salaf yang soleh itu ya sahabat, ya tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka adalah generasi salaf yang soleh. Ma yajibu alal muslim inda wuqi'il ikhtilaf. Apa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi berbagai macam perbedaan di antara umat Islam. Artinya berbagai macam aliran-aliran yang berkembang di dalam tubuh Islam itu sendiri. Apa yang mesti kita lakukan? I'lam anna Rasulullah SAW qad amara indal ikhtilafi biluzumi sawadil a'dham. Bahwa ketahuilah Rasulullah SAW telah memerintahkan kita semua apabila terjadi sebuah perikhtilafan, perbedaan, pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka kita wajib mengikuti mayoritas. As-sawadil a'dham itu adalah anggota mayoritas atau kebanyakan. Wa huwa al-jumhur al-aktsaru minal muslimina, yaitu kelompok umat Islam yang terbanyak. Wa akhbaro anna ummatahu ma'sumuna minal ijtima'i ala dhalalin aw khata'in fid din. Dan Rasulullah memberikan kabar kepada kita semua bahwa umat beliau adalah umat yang terjaga dari kesepakatan melakukan kemaksiatan, kesesatan dan kesalahan. Artinya apa? Ketika kita ikut pada umat Islam mayoritas, maka umat Islam yang secara mayoritas tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kesesatan, penyelewengan terhadap agama. Tidak mungkin. Artinya kalau kita ikut pada ulama-ulama dan juga muslim yang terbanyak, golongan terbanyak, maka niscaya kita berada di jalan yang benar, sebab tidak mungkin mereka bersekongkol untuk menyesatkan umat. Farwiya atau Farwa Ibnu Majah marfu'an anna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bisawadil a'dham. Maka kemudian ada hadis marfu yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan. Apabila kalian melihat satu perbedaan, satu pertentangan, perkhilafan, perselisihan di antara kaum muslimin, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka ikutilah kelompok mayoritas. Oleh karena itu, ada sebuah survei yang pernah dilakukan oleh lembaga Royal Islamic Strategic Studies Center yang ada di Jordan. Di situ dirilis bahwa 80% sampai 90% umat Islam di dunia adalah pengikut bermadhab, entah itu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Pada intinya 80 atau 90% adalah pengikut madhab. Sisanya sekitar 10-20% itu adalah kelompok selain orang-orang yang bermadhab. Ya mungkin di situ termasuk Syiah, baik Ismailiyah, Zaidiyah, kemudian Ja'fariyah, lalu juga termasuk Salafi Wahabi. Artinya prosentasinya sangat kecil sekali. Salafi Wahabi itu hanya kemungkinan 8%, teman-teman. Di dunia itu hanya 8%. Sedangkan pengikut madhab 4 ya, madhabul arba'ah, entah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, itu mencapai 80-90%. Artinya kalau kita melihat pada survei yang pernah dilakukan ini, bahwa as-sawadul a'dham yang dimaksudkan oleh Rasulullah di zaman sekarang adalah pengikut 4 madhab. Jadi hati-hati dengan slogan ikut salaf, tapi menolak terhadap pandangan ulama salaf. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita jaga, semoga kita tetap bersatu, menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan, menjalin ukhuwah sesama Islam. Apalagi kita hidup di zaman akhir yang banyak sekali fitnah terjadi melalui media sosial, melalui media massa, melalui apa saja, teman-teman. Kita jaga persaudaraan.